setuju memang dengan konsensus pasar. Kita juga melihat bahwa suku bunga BI kemungkinan besar masih bisa dijaga tetap di hari esok ya. Ada dua faktor yang kita lihat. Pertama dari sisi inflasi memang ruang tersebut benar masih ada. Kita melihat bahwa inflasi Indonesia hari ini di level 3,08% itu memberikan suku bunga real yang masih cukup tebal bagi BI ya, sehingga belum ada tekanan untuk menaikkan suku bunga. Sedangkan dari sisi eksternal, kita lihat volatilitas rupiah dalam jangka pendek ini kami nilai hanya sebagai temporary saja, temporary volatility. Kami masih melihat rupiah hingga tahun depan masih akan dalam tren menguat, sehingga ini bisa memberikan ruang bagi BI tetap mempertahankan suku bunganya di meeting hari Kamis mendatang. Oke, bagaimana dengan gap suku bunga acuan dengan Amerika Serikat, Pak Emil? Ya, memang menjadi risiko adalah ketika The Fed nanti ternyata menaikkan suku bunga satu kali lagi atau bahkan lebih. Kalau kita mengacu kepada proyeksi dari internal The Fed sendiri, mereka memang melihat masih ada kenaikan satu kali lagi. Itu jatuhnya akan di bulan September, jika kita lihat pada proyeksi mereka di bulan Juni. Jika itu terjadi, kami masih menilai bahwa BI punya kesempatan untuk mempertahankan suku bunganya. Memang artinya akan menjadi suku bunga yang parity ya, atau sama antara Indonesia dengan Amerika untuk pertama kalinya dalam sejarah. Nah, memang ini akan menjadi tes yang cukup sulit bagi BI, bagi pasar keuangan domestik. Tapi kita lihat dengan berbagai improvement yang telah dilakukan, sebenarnya pasar keuangan domestik kita cukup kuat, cukup siap untuk menghadapi ini. Memang kami hanya mengekspektasikan sampai dengan parity. Kalau misalkan The Fed naik sampai dengan 2 kali lagi ke depan, maka ada kemungkinan BI mau tidak mau perlu mengadjust suku bunganya. Oke, saya akan ke Pak Steven. Kalau dari kacamata manajer investasi, seperti apa Anda melihat ruang kebijakan Bank Indonesia, khususnya terkait dengan rilis RDG besok dan juga terkait dengan risiko gap suku bunga acuan dengan The Fed? Ya, saya rasa apa yang menjadi perspektif konsensus ini sangat logis dan rasional karena kita melihat bahwa ekspektasi inflasi di Amerika relatif masih cukup tinggi dan saya pikir pada saat nanti simposium Jackson Hole di mana Gubernur Bank Sentral The Fed akan berbicara, kami percaya bahwa tone-nya akan di-set oleh Powell sendiri adalah higher for longer, ya, dan ini akan menjadi satu acuan juga bagi Bank Indonesia untuk memutuskan kebijakan moneter yang menurut kami lebih mengarah pada stabilitas dibandingkan pro-growth. Jadi kami percaya bahwa keputusan untuk mempertahankan suku bunga di titik saat ini memang adalah keputusan yang paling baik untuk kepentingan stability. Ditambah lagi kita juga melihat bahwa imbal hasil obligasi di Amerika Serikat masih terus mengalami kenaikan, ya, dan kita melihat bahwa imbal hasil untuk tenor obligasi 2 tahun itu sudah mencapai 5% di Amerika Serikat dan tentunya spread ya di antara imbal hasil obligasi domestik dan obligasi Amerika Serikat menjadi semakin narrow ya, dan ini tentunya akan menjadi perhatian karena akan mempengaruhi stabilitas rupiah ya. Tapi tadi seperti yang dijelaskan, dengan berbagai improvement kami percaya bahwa dependensi rupiah, dependensi makroekonomi domestik terhadap global sudah semakin berkurang, namun tentu saja tetap ada kebijakan yang perlu dilakukan untuk melindungi stabilitas ekonomi makro saat ini. Oke, saya akan ke Pak Emil lagi. Pak Emil, kalau tone dari The Fed yang akan diumumkan di simposium Jackson Hole dikatakan higher for longer, seberapa besar Anda melihat peluang Bank Indonesia untuk mempertahankan atau bahkan menaikkan suku bunga acuan, bahkan kemungkinan pivoting menjadi pemangkasan suku bunga acuan, Pak Emil? Iya, simposium Jackson Hole menjadi momen penting nanti arahnya ke depan. Tapi kita sudah lihat, mungkin kita bisa katakan bocorannya ya. Bagaimana ketika FOMC minutes bulan Juli kemarin itu meng-highlight fakta yang cukup menarik. Jadi ekspektasi dalam internal The Fed sendiri, mereka mengekspektasikan bahwa advanced economies, itu adalah negara maju, masih akan terus menaikkan suku bunganya. Karena tekanan inflasi itu masih ada, dan juga unemployment-nya itu masih sangat tight sekali, sangat rendah kondisi unemployment-nya. Sedangkan di sisi lain mereka juga mengekspektasikan bahwa sebagian dari emerging market itu akan memiliki kapasitas untuk tetap hold suku bunganya atau bahkan mulai menurunkan suku bunganya. Ini tertera dalam FOMC minutes ya. Jadi menarik bahwa The Fed sendiri memiliki pandangan bahwa sebenarnya emerging market
tidak harus serta-merta ikut mereka menaikkan suku bunga. Karena problem inflasi domestik di negara maju itu kurang lebih tidak dirasakan di negara berkembang, termasuk di Indonesia. Kita memiliki inflasi yang sudah jauh lebih stabil, bahkan nanti setelah bulan September, kita perkirakan inflasi kita akan lebih rendah lagi ke depan. So menurut kami, kalaupun nanti di simposium Jackson Hole ternyata nadanya adalah the Fed masih mungkin menaikkan suku bunganya untuk 1 atau 2 kali lagi, kemudian dia akan menahan di level yang tinggi, menurut kami tidak serta-merta Indonesia beserta negara berkembang lain harus ikut arah yang ditentukan oleh negara maju. Ke depan kita temanya adalah divergence, bagaimana negara berkembang itu bisa menentukan arah jalan kebijakan moneternya sendiri. Tentu masih ada dependensi tadi yang Pak Stephen sampaikan, tapi menurut kami dependensi itu berkurang. Kalau kita gunakan mindset 5-10 tahun lalu, the Fed naik, kita harus ikut naik. Ke depan kemungkinan arahnya bisa mulai berbeda. Seperti itu, Mbak Syahid. Apakah independensi itu akan juga tercermin dari pemangkasan suku bunga acuan di akhir tahun ini atau di kuartal 4, Pak Emil? Untuk pemotongan suku bunga kita belum melihat ada urgensinya, karena jika Indonesia menjadi salah satu negara yang memotong suku bunga terlebih dahulu, pertama risiko secara volatilitas itu kita harus terekspos ya. Itu pertama. Kedua akan menjadi sinyal yang mungkin mixed signal juga bahwa something wrong with Indonesian economy. Karena kita tidak ingin bahwa jika terjadi pemotongan suku bunga yang prematur dan kemudian nanti investor mengartikan, oh artinya Indonesia sudah sangat butuh dukungan moneter di tengah risiko-risiko tersebut akhirnya diambil oleh bank sentral. Sehingga kita melihat kita tidak perlu menjadi yang pertama, kita tidak perlu menjadi pionir dalam menurunkan suku bunga. BI bisa ikut gerbong emerging market saja. So far sudah ada Brazil dan juga Chile yang sudah menurunkan suku bunga, tapi perlu dicatat angka suku bunga realnya memang tebal sekali, itu double digit. Sedangkan kita di Indonesia kita hanya merasakan sekitar 2,7 suku bunga real kita. Sehingga kita belum bisa menjadi first mover. Menurut kami belum di tahun ini, tapi BI bisa mulai menurunkan suku bunga di awal tahun depan bersamaan dengan emerging market lainnya.